Kalau ada orang bercita-cita ingin mendirikan negara khilafah berdasarkan syariat Islam, ini menjadi musibah besar. Pasti akan perang saudara. Kenapa? Karena Islamnya Islam yang mana yang mau diterapkan? Kalau yang diterapkan Syiah, ahli sunnahnya berontak, para saudara enggak? Kalau tetap mazhabnya mazhab ahli sunnah, Syiahnya berontak enggak? Kalau tetapkan Wahabi, kamunya berontak enggak? Apa nggak ada masalah? Karena Islam sudah tidak satu lagi. Banyak mazhab yang mana? Ketika yang diadopsi mazhab ini, yang lainnya berontak. Jadi gimana? Anak Pancasila, semuanya diakomodir, semuanya diurusin lah, silakan hidup yang damai. Makanya justru karena di Indonesia ini tidak berbentuk negara agama, tapi negara ini negara bertuhan dan semua diurusi. Malah justru Islam di Indonesia, Islam yang paling kondusif adalah di sini kok. Islam kita kan Islam moderat ini, iya kan? Kita hidup berdampingan. Ya hanya akhir-akhir ini muncullah kebencian pada agama lain. Sekarang dulu kan enggak kan? Kita dulu sama orang Hindu, sama orang Buddha menyatu kok. Artinya ada masalah. Baru-baru aja ini muncul ini. Iya, ya keinginan untuk mendirikan negara Islam kan sejarah kan nggak bisa dibohongin. Ada DII, ada NII, ada PRRI, ada segala macam kan. Dan semuanya kan gagal. Di Syria, pemerintahnya Syiah, rakyatnya ahli sunnah wal jamaah, berontak ya. Di Yaman, rakyatnya ahli sunnah, pemerintahnya Syiah, berontak juga. Di Irak, pemerintahnya Syiah, rakyatnya ahli sunnah, berontak juga. Perang saudara. Jadi ya wis bikin negara yang nggak usah Syiah, nggak usah Mu'tazilah, nggak usah Qadariyah, nggak usah Wahabiyah, nggak usah. Terus Pancasila baik. Benar, percayalah. Begitu kamu ganti Pancasila, terapkan syariat Islam. Islam yang mana? Mazhabnya apa? Mazhabnya yang saya aja yang sengaja saya menjaga jarak dalam hidup saya. Artinya tidak menunjukkan fanatisme kemazhaban, malah dicurigai aja. Saya nggak pernah mengkafirkan siapapun kok. Agama lain juga saya nggak pernah mengkafirkan. Yang kata Allahnya sendiri, wa minal ladzina utul kitaba man amana billah walakinna aktsarahum fasiqun. Di antara ahlul kitab ada yang beriman kepada Allah, kebanyakan fasik. Nah kalau kamu ada yang beriman, yang fasiknya banyak enggak? Tetap aja orang bener ini enggak banyak, ya kan? Orang cantik enggak banyak kan? Ini sebabnya cantik karena Allah bikin yang jelek itu aja kok. Nah ketika kamu dibikin cantik, ya jangan menghina yang jelek. Berterima kasih Allah, kecantikanku menjadi tampil. Jadi begini, kita disuruh fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat baik. Yang ada adalah berlomba, persaingan yang sehat. Tidak usah orang harus ikut kendaraan kita semuanya, silakan masing-masing berkendaraan. Ayo Pak, banyak-banyak berbuat kebaikan, ya kan? Bukan menjelek-jelekan golongan lain. Balapan gitu. Semua orang diberi kesempatan berbuat baik. Ini mah bukan balapan kebaikan, malah balapan membunuh orang, balapan menjelek, mengkafirkan orang, bid'ah, kafir, murtad, musyrik. Merasanya itulah yang paling beriman, itulah yang paling benar, itulah yang paling sahih. Yang lain murtad semua, kafir semuanya. Sinting kira-kira. Ilmu sintik mau aku. Ya itu persoalannya. Jangan merasa paling dong. Janganlah. Rendahkan hatimu di hadapan Allah. Jangan sombong. Jangan-jangan kamunya jadi Allah sendiri yang berhak mengkafirkan orang, memurtadkan orang. Itu hak prerogatif Allah. Allah yang tahu mana yang beriman, mana yang kafir, mana yang munafik. Allah yang tahu. Kita tidak tahu kok. Kita mah husnudzon aja pada siapapun ya. Menurut Anda membunuh orang sesama agama Islam hanya beda mazhab, bener enggak mereka disuruh oleh Allah? Apakah benar Allah menyuruh mereka membunuh sesama umat Islam? Tuh akhirnya yang dibela juga bukan Islam kok. Yang dibela mazhabmu, yang dibela mazhabmu. Saya mau nanya, mazhabmu punya surga enggak sih? Ternyata kamu berjuang membela organisasimu, membela aliranmu, membela pahammu, dan kamu tidak pernah membela Allah dan Rasulnya.